Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberi nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Bangun tidur selaku muslim, kita diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perasaan bersyukur ini menjadi penting, bapak-bapak, ibu-ibu, karena mengingat kecemasan demi kecemasan, kegalauan demi kegalauan, keresahan demi keresahan yang mengintai hari-hari kita akhir-akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in para pengikutnya, dari ulama amilin, wal qurra wa mufassirin, wasyuhada wassalihin, dan kita semua selaku umatnya. Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Mungkin saya sedikit mengoreksi bahwa saya dosen PTIQ sama dengan Dr. Ali Nurdin. Memang iya, kami kenal Pak Dr. Ali Nurdin, tetapi saya di IQ, Pak, di Jamiah Ulumul Quran Jakarta. Jadi kalau PTIQ itu yang khusus laki-lakinya, yang kemarin diberitakan asrama mahasiswa PTIQ ada yang kena COVID dan dipindahkan ke Wisma Atlet. Itu yang PTIQ. Yang tempat saya bertugas adalah di IQ khusus perempuan yang semester 1 sampai semester 8 diajarkan membaca Quran dengan baik dan menghafal Quran dan khusus perempuan S1-nya. Biasanya berbeda, kampusnya berbeda, tetapi yang diajarkan sama. Alhamdulillah kampus kami masih selamat dari COVID ya. Semoga ikhwan kita yang ada di PTIQ dan semua saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang hari ini sakit entah karena COVID atau yang lain, semoga disembuhkan oleh Allah, karena hanya Allah lah yang Maha menyembuhkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Tema kita kali ini adalah tentang tetap bersyukur dan menjaga rahasia bahagia kita di tengah wabah yang sedang melanda. Wabah kita tidak bisa hindari lagi. Wabah sudah ada di hadapan kita, bahkan masuk ke rumah kita. Sekarang klaster COVID bukan lagi klaster rumah sakit ini, klaster perumahan ini atau perumahan itu, tetapi sudah masuk klaster keluarga. Tentu saja ini kalau kita tidak hati-hati menyebabkan rasa cemas. Karena di tempat di mana kita berlindung setiap hari, di mana di tempat kita istirahat setiap hari, kok katanya diberitakan ada penularan COVID di situ.
Mungkin keluarga kita masih aman sekarang. Tapi lihat di berita-berita, baik di TV, di medsos, mungkin juga ada yang hoak berita itu ya. Tetapi juga banyak yang benarnya. Yaitu penularan melalui penularan lewat keluarga. Karena gitu kita sebagai umat Islam, mari kita berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Allah telah berfirman, bagaimana kita menghadapi segala persoalan hidup, baik yang mudah maupun yang pelik seperti dihadapi umat Islam Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di dunia sekarang ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memberitakan kepada kita semua, ayat ini cukup populer. La in syakartum. Kalau kita belajar struktur bahasa Arab atau nahwu, maka kita akan tahu la-nya di sini adalah lam taukid. La in syakartum. Pasti jika kalian bersyukur. Sungguh jika, nah, istilah sungguh ini namanya taukid. Taukid itu apa? Untuk menguatkan. Artinya bahwa yang disampaikan itu sungguhan dan bukan main-main, bukan hoax. Yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini Al-Quran. Disampaikan dalam bentuk penguatan. Kalau itu dari Al-Quran berarti lafzon, secara lafaz, wa maknan, dan maknanya dari Allah. Dan kebenarannya mutlak, pasti benar. Kebenaran ilmu pengetahuan, bahwa COVID itu begini begitu, ya kan, bisa menyebar di udara atau bagaimana. Kita semua dokter-dokter kita sedang mempelajari itu semua. Nanti kalau dapat ditemukan lagi bahwa COVID itu jangan-jangan bisa sembuh kalau kita makan cabai. Nah, kita makan cabai semua nanti. Namanya kebenaran ilmu pengetahuan tergantung pada penemuan-penemuan penelitiannya. Sementara kebenaran Al-Quran Al-Karim itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah teruji Al-Quran Al-Karim benar sejak 15 abad yang lalu. Dan isi Al-Quran Al-Karim sebetulnya juga sama dengan isi Taurat dan isi Injil yang belum disimpangkan ya. Isi wahyu-wahyu yang lain. Di dalam Al-Quran yang maha benar, karena bersumber dari zat yang maha benar dikatakan, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum la in syakartum la azidannakum. Ada la lagi di sini, la-nya itu juga maknanya taukid, la azidannakum. Ada dannakum di situ. Ada tasdid, nun tasdid di situ juga menunjukkan taukid. Jadi paling tidak ada 3, kalau di dalam ilmu struktur bahasa Arab ada 3 komponen yang digunakan Allah di dalam redaksi ayat ini untuk meyakinkan kita semua. Sungguh, sungguh, dan sungguh. Kira-kira begini. Kalau kita memanggil anak kita yang sedang main di waktu sore. Nak, pulang nak, sudah sore. Dengan intonasi yang biasa saja. Lalu anak itu tetap main saja. Kita panggil lagi, nak, ayo nak, pulang, udah sore, mandi. Anak itu biasa saja. Lama-lama suara kita keras. Nak, ayo pulang, udah sore. Nah, itu suara keras itu maksudnya untuk menguatkan agar pesan pembicaraan sampai kepada yang dituju. Begitu juga Al-Quran Allah. Jadi mungkin karena Al-Quran yang sampai kepada kita kan tidak ada intonasinya, tidak ada tekanannya. Mungkin kalau sampai ke Nabi atau sampai ke Rasulullah itu berbeda. Jadi sungguh kira-kira bahwa jika kalian bersyukur, sungguh, kalau orang Jawa Timur bilang tenane, sungguh tenane, ini benar-benar ini.
bahwa nikmatmu akan ditambah, nikmatmu akan ditambah, sampai diyakinkan 3 kali. Di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, Allah tidak mungkin menyampaikan pesan sampai dengan taukid 3 kali kalau itu tidak sungguh-sungguh, kalau itu tidak serius. Ini super serius. Kalau ingin nikmat kita ditambah, maka salah satu caranya adalah dengan bersyukur. Ini secara teori bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Nanti orang itu teori katanya. Tapi baiklah, izinkan saya berbagi, saya yang masih muda ini mungkin masih kurang banyak pengalaman hidup, berbeda dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah makan banyak garam kehidupan. Tapi saya sedikit punya pengalaman. Saya sejak 2018, Mas Muslih, Ustadz Muslih juga tahu, saya izin ke teman-teman mengurangi jadwal khutbah saya karena saya terserang penyakit asam lambung. Dalam bahasa kerennya GERD and anxiety, asam lambung naik dan kecemasan berlebihan. 2018 ya. Asam lambungnya saya obati dengan rutin ke dokter, menjaga makanan 1-3 bulan, alhamdulillah sembuh. Tapi efek dari asam lambungnya punya efek, kata dokter si anxiety, kecemasan berlebihan. Jadi setiap menghadapi masalah apapun, tiba-tiba saya sangat cemas. Bahkan saya pernah mau sholat Jumat, bapak-bapak ibu, saya sudah berpakaian lengkap, sama supir saya mau berangkat, tiba-tiba ada yang nge-share WA, bahwa putranya Kiai Haji Syukron Makmun meninggal. Putranya Kiai Syukron Makmun wafat. Saya dikasih tahu. Dan wafatnya itu sakitnya mendadak kira-kira. Saya langsung cemas luar biasa. Keluar keringat dingin. Deg-degan. Waduh, luar biasa. Padahal di pikiran normal saya, ini apa? Ini kan cuma nge-share orang wafat. Tinggal saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya doakan dan saya punya kesadaran bahwa saya juga nanti wafat. Itu semua nanti menunggu waktu wafat. Nggak usah cemas. Berangkat Jumat sama supir. Ternyata saya tidak kuat berdiri dan tetap duduk, minum air hangat. Saya akhirnya persilakan supir saya untuk Jumatan dan saya uzur. Karena saya sangat cemas luar biasa. Akhirnya saya ke dokter. Kata dokter, Anda mengalami panic attack, anxiety yang disebabkan oleh asam lambung yang belum normal. Saya obati terus asam lambungnya. Saya belajar dari YouTube, dari berbagai sumber tentang bagaimana mengatasi asam lambung. Ternyata ada yang menarik, yaitu semuanya untuk relax. Kalau pas cemas itu melanda, tidak usah dilawan, relax saja. Saya juga mengikuti sesi-sesi meditasi di YouTube dan saya belajar ke teman. Bagaimana merilekskan perasaan kita. Tetap saja meditasi cukup membantu, tetapi kemudian saya mendapati apa yang saya pelajari selama ini. Saya buka buku-buku tasawuf, apa yang saya pelajari selama ini, yaitu bersyukurlah. Itu cukup menenangkan. Ketika deg-degan, debar-debar itu melanda, saya mulai, ya Allah, nggak apa-apa saya deg-degan. Daripada orang yang meninggal nggak lagi berdetak jantungnya. Nggak apa-apa ya Allah. Saya terima ini. Saya syukuri saya masih hidup. Saya duduk lalu saya nikmati kecemasan saya dan saya tersenyum. Itu ternyata lebih nikmat dari meditasi. Itu saya rasakan sendiri. Saya kemudian bersujud pada Allah. Ya Allah, mohon maaf. Ampuni saya yang selama ini jarang bersyukur. Dari situ saya kemudian tahu betul rasanya. Selama ini saya bangun tidur, memang saya sudah diajarkan berdoa.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Saya dari kecil bertanya-tanya di hati sebetulnya. Kenapa ya diajarkan bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita lagi, membangunkan kita lagi setelah kita tidur. Itu rasanya waktu itu hambar saja. Tapi setelah punya penyakit cemas, saya bangun, ya Allah, alhamdulillah masih hidup. Engkaulah yang menghidupkan saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana. Karena waktu saya sakit keras itu, kalau mau tidur itu rasanya, ya Allah, nanti saya bangun tidak? Itu saja saya cemaskan. Padahal kalau orang normal tidur saja. Tapi orang yang punya penyakit cemas, karena mengingat bahwa ada kakak ipar saya wafat ketika beliau tidur. Saya berhari-hari nggak bisa tidur. Hanya karena mengingat, bersyukurlah, sudahlah kita bisa. Udah. Dengan rasa bersyukur itu, saya bisa tidur nyenyak tanpa obat. Dengan rasa bersyukur itu, saya bisa bangun dan menikmati hari-hari. Jadi saya alami sendiri. Kemudian biasanya juga kalau di pelajaran agama yang saya terima di pesantren dan diceramahkan oleh para penceramah, mari kita bersilaturahmi dan bersyukur. Karena bersilaturahmi itu menyebabkan panjang umur, kan begitu ya. Nanti ada perbedaan pandangan ulama. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di situ? Apa orang yang sering berbuat baik dengan saudara, tetangga, teman, bersilaturahmi dengan baik, bermuamalah dengan baik, itu pasti panjang umurnya? Para ulama mengatakan itu maksudnya adalah panjang umur secara maknawi. Maknanya mungkin walaupun umurnya pendek, tetapi amalnya banyak, jadi seperti panjang umurnya. Ulama yang lain mengatakan, ya panjang umur. Tapi yang saya rasakan, saya hanya berbagi pengalaman saja, bahwa orang yang sedang cemas, anxiety, yang saya rasakan, itu kan atau enggan kemana-mana. Akhirnya saya rutinkan lagi sholat jamaah sebagaimana dulu di pesantren. Dengan sholat jamaah, lalu sering ketemu tetangga di masjid dan musola yang kita sholat itu. Lalu kadang-kadang ngobrol. Dan itu sejak itu, saya tidak lagi minum obat cemas. Dan itu saya alami. Istri saya tahu. Dan saya kemudian curhat ke dokter. Kata dokter, teruskan sholat jamaahnya. Teruskan silaturahminya. Jadi di masa pandemi ini memang kita sempat lockdown 3 bulan ya. Nggak boleh sholat jamaah karena pemerintah mengkhawatirkan terjadi klaster semakin banyak. Tapi kita maklumi kekhawatiran pemerintah, kita siasati saja ketika sholat jamaah, kita tetap dengan protokol kesehatan. Kalau bisa tidak usah salam-salaman. Silaturahmi senyum mengganti salaman boleh. Kalau tetap harus bersalaman dengan jamaah, habis itu cepat cuci tangan pakai sabun untuk mencegah penularan. Jadi nggak usah terlalu kaku ya, karena ada orang salaman kita nggak salaman, jadi saya di Cirebon kita nggak salaman jadi lucu jadinya. Habis saya bawa sanitizer, habis salaman saya langsung ini. Tetapi memang mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi saya ngalamin sendiri, oh ternyata betul. Bersyukur, bersilaturahmi, itu mengendurkan cengkeraman otak kita. Kita inginnya itu, ini, itu. Waktu itu saya mau disertasi, Bapak-Bapak Ibu. Ternyata saya sibuk dengan pekerjaan saya, sehingga disertasi saya hampir gagal. Rupanya saya memikirkan itu. Sekarang saya tetap bersyukur, saya mencoba tetap silaturahmi, saya mencoba apapun yang terjadi, mari kita syukuri. Kalau kemudian kadang-kadang kita di hati kita mengatakan, Ustadz ini atau gimana, kita ini kan sedang galau. Anak saya kena COVID, saudara saya kena COVID, masuk ke rumah sakit. Atau gara-gara COVID ini
bisnis saya jadi bangkrut, jadi omsetnya berkurang. Ini bersyukur apanya? Nah, mari kita karena itu di dalam Islam mengajarkan kita bisa bersyukur kalau kita merasa apa yang kita alami ini adalah yang terbaik. Kalau kita merasa bahwa yang kita alami ini sesungguhnya pemberian terbaik dari Allah, itu maka kita bisa bersyukur. Senyum bisa kita manipulasi. Kan sekarang ada latihan senyum di Jepang itu ya, biar orang bahagia, mari tertawa bersama, mari senyum bersama. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, senyum bisa menarik. Saya dulu waktu cemas latihan senyum di belajar meditasi itu. Jadi diajarkan oleh guru meditasi kalau habis sholat, zikir lalu senyum. Lalu merasa bersyukur. Senyumnya bisa, senyum manis bisa. Ini mengembang, ini. Tetapi kalau hati kita masih menggerutu, hati kita masih merasa bahwa apa yang terjadi ini adalah bukan yang terbaik. Apa yang terjadi ini bukan nikmat. Maka senyum kita menjadi kaku. Maka senyum kita menjadi palsu. Senyum. Tapi matanya menderita. Itu senyum yang kita menyaksikannya. Jadi senyum bisa saja senyum. Dengan senyum itu lalu kita menjadi lebih enjoy. Tapi kalau hati kita masih memendam derita, memendam cemas, memendam kekhawatiran, maka mata kita tidak bisa berbohong. Itu dalam saya baca kemarin di satu surat kabar, itu latihan senyum itu akan jadi sia-sia yang di Jepang, di negara-negara maju, latihan senyum, latihan tertawa, agar kita happy. Dengan happy itu lalu hormon endorfin, hormon obat akan diproduksi oleh otak kita. Dengan hormon endorfin itu lebih tenang daripada morfin. Lebih tenang, lebih manjur daripada obat yang bisa, kan di kedokteran itu kalau kita digigit ular itu dikasih asupan hormon endorfin. Kalau kita cemas dikasih asupan obat-obat penenang, psikotropika dan lain-lain. Itu isinya untuk memacu agar kita dapat zat hormon tenang kita muncul, dipicu oleh obat. Tapi sesungguhnya di dalam diri kita itu menurut kedokteran ada obat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa senang dengan keadaan kita, kalau kita bisa bersyukur dengan keadaan kita sekarang, baik itu kita sedang mujur, sedang subur, sedang sehat, itu mudah sekali bersyukur. Itu nggak usah diceramai, nggak usah dikasih tausiah, mudah sekali bersyukur. Anak kecil juga tahu kalau dapat mainan ya senang. Ya, tetapi masalahnya yang kita hadapi sehari-hari ini kan, apalagi di masa pandemi. Mau meeting di mana nggak jadi. Tiba-tiba ada anggota kantor yang kena. Kantor jadi libur 2 minggu. Walaupun WFH tetapi tetap saja tidak seproduktif kalau kerja langsung kan. Saya mengajar, saya pakai Zoom. Saya nggak tahu mahasiswa saya itu memperhatikan kuliah atau tidak. Karena cuma pakai Zoom. Ada yang sambil setelah bikin makalah, saya bilang, tolong pemakalah jawab pertanyaan temannya. Kita tunggu lama sekali, tolong dibuka itu video Zoom-nya. Ternyata sedang membantu ibunya melayani warung di kampung. Saya bilang, oh, minta maaf Pak, kalau di rumah memang begini. Nah, ada yang sedang nyapu, ada yang sedang nyuapin adiknya. Ini jelas perkuliahannya tidak efektif. Tapi tidak usah kita resahkan. Memang keadaannya seperti ini. Begitu juga dalam bidang-bidang kehidupan, bisnis tentu saja. Toko menjadi tutup. Warung tempat saya mencari makan di Ciputat, itu banyak yang tutup. Kos-kos mahasiswa sekitar UIN, banyak yang tutup. Itu kasihan. Itu luar biasa. Kalau kita pikirkan semua kerugian ini, stres, jadi mau bersyukur ya nggak? Tenang aja enggak? Nah,
Itu Ustadz ini apa? Kita tenang aja enggak, suruh bersyukur. Ngapain Ustadz? Nah, karena itu saya hanya berbagi pengalaman Bapak-bapak Ibu-ibu. Belum tentu saya juga kalau mengalami hal yang sama bisa kuat. Itu masalahnya. Tetapi apa yang saya baca, apa yang saya pelajari selama ini mengajarkan bahwa dengan kerja keras kita bisa sukses. Tapi hanya dengan bersyukur kita bisa bahagia. Nah, tadi bersyukur ini menjadi penting. Karena dengan bersyukur kita merasa apa yang terjadi ini anugerah terbaik. Kita menjadi happy, menjadi move on, menjadi tidak tersakiti, tidak terlukai oleh berbagai keadaan, tidak sesak dada kita karena berbagai persoalan yang menghimpit. Dengan bersyukur, maka yang muncul di otak kita adalah tadi hormon endorfin. Itu lebih dari 200 kali morfin. Jadi kalau ada saudara yang kena kanker, saya ada saudara ada di Liverpool, saya sedang menderita kanker dan dirawat di rumah sakit, dan itu ada salah satu obatnya adalah MST, itu hipnoterapika agar tidak terasa sakit. Nah, sebetulnya di dalam diri kita ada hormon namanya endorfin. Kalau kita bersyukur, kalau kita merasa senang, kalau kita happy, muncullah hormon itu. Orang yang happy, orang yang senang, itu tidak merasa sakit. Contoh, pasangan yang malam pertama, itu saking senangnya bisa nggak tidur semalaman, dan pagi-pagi nggak apa-apa, nggak merasa ngantuk. Itu saking senangnya. Tapi orang yang, ya bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti sudah banyak mengalami. Jika kita banyak masalah, kena hujan sedikit, besok flu. Tetapi kalau sedang tidak ada masalah, kena hujan, pas nggak bawa kendaraan, hujan-hujanan, tapi kita dapat bonus, dapat 200 juta dari kantor umpamanya. Wah, sakitnya nggak jadi itu. Kenapa? Karena yang muncul hormon senang. Itu artinya apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu benar. Hak, itu bukan senang saja, bukan la azidannakum ditambah nikmatnya secara maknawi, dipanjangkan umurnya secara maknawi, tetapi secara kedokteran pun membuktikan bahwa dengan bersyukur, dengan merasa ini baik-baik saja, inilah anugerah terbaik, itu kita akan merasa lebih enjoy, lebih tenang, lebih sehat. Dalam ilmu tasawuf di kitab Al-Hikam karya Athaillah Sakandari dikatakan al-mamnu khairul ato. Kegagalan, kebangkrutan al-mamnu. Wabah, penyakit yang membuat kita repot corona ini adalah khairul ato, sebaik-baik pemberian Allah. Coba kalau kita berpikirnya seperti itu, saya juga dulu, ini apa maksudnya Athaillah Sakandari menulis dalam buku Tasawuf Al-Hikam ini. Ternyata betul, kalau kita merasa apapun yang terjadi ini karunia Allah, kita lalu mengubah mindset kita menjadi lebih bisa kompromi dengan keadaan, lebih bisa menerima dengan keadaan. Seperti ini, orang makan tempe setiap hari dan hanya makan daging 1 kali dalam 1 minggu, itu tidak masalah. Ketika dia makan tempe, dia fokus ke tempe, dia mensyukuri lauk tempenya itu dengan hanya tempe dan sambal. Dia memikirkan tempe, lauknya tempe, ya Allah, saya diberi makan tempe hari ini, terima kasih daripada saya tidak makan. Itu akan sehat. Yang jadi masalah adalah kalau Anda makan tempe, kita makan tempe, tetapi di hati kita pengennya makan sate. Itu penderitaan jadinya. Kenyataan wabah kita corona sudah bukan di lockdown apapun sudah masuk ke dalam rumah kita, ke dalam RT kita. Lalu kita ngotot nggak boleh ada, nggak boleh ada. Kita stres sendiri nantinya. Sudahlah, ini ada di depan kita. Kita terima. Tinggal perasaan kita agar bisa tetap tenang dan bahagia adalah tetap jaga protokol kesehatan,
kita happy, tenang, tetap bersyukur. Ya Allah, mungkin dengan begini kita lebih dekat kepada keluarga. Dengan begini kita lebih bisa mengerti penderitaan. Dengan begini pemerintah kita lebih tidak terjebak pada cebong dan kampret. Kemarin ribut cebong kampret, sekarang dikasih pandemi. Biar bersatu itu. Kita cari hikmahnya, sisi-sisi hikmahnya. Biar tidak menjadikan kita stres. Kalau stres apa? Stres takut kata kedokteran. Yang timbul adalah hormon kortisol. Yang sering mengeluh. Nah ini. Kenapa saya tanya kepada dokter saya, kenapa saya sedikit cemas, lalu deg-degan, lalu terasa, wah nggak enak sekali. Karena asam lambung naik itu menyebabkan cemas. Ketika cemas Anda berpikir, kata dokter, berpikir yang enggak, jangan-jangan tensi naik, jangan-jangan jantung. Betul Pak. Ketika saya berpikir cemas itu menyebabkan hormon kortisol keluar. Dan itu sama dengan racun ular. Jelas-jelas mengurangi imun kita. Yang tadinya tidak asam urat, bisa asam urat karena hormon kortisol. Yang tadinya kolesterolnya nggak tinggi, bisa tinggi karena hormon kortisol. Jadi di dalam diri kita ada racun dan obat. Kalau kita bersyukur, menerima apapun yang ditakdirkan Allah di sini dan kini, menerima, ya Allah sudah, ini mungkin takdirmu, saya terima, saya nikmati ya Allah. Tapi kalau engkau bisa, itu dengan tenang. Kalau tenang bersyukur, maka yang muncul adalah hormon endorfin. Itu jelas-jelas meningkatkan imun kita. Kalau yang kita mengeluh, cemas, maka yang muncul adalah hormon kortisol. Itu yang menurunkan imun kita. Jadi kita tetap pakai masker. Masker zahir adalah ya masker seperti ini. Tetapi kita juga mesti memakai masker batin. Yaitu walaupun di mana-mana ada virus, kalau batin kita bahagia, umpamanya kita kena sampai naudzubillah min dzalik jadi OTG umpamanya, tetapi karena hormon endorfin yang terus keluar karena kita bersyukur, sholat jamaah, ngaji Quran, bersedekah, kita akan kebal terhadap virus karena selalu hormon obat, hormon happy yang yang dari badan kita. Kemudian mungkin 5 menit lagi saya sampaikan bahwa di dalam ajaran Islam ada tasawuf. Kita juga harus mulai mengubah mindset, cara berpikir. What is happy? Happiness. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di dalam Islam? Sehingga nanti kita lebih mudah bahagia daripada sengsara. Bahagia itu feel di hati. Sengsara juga di hati. Cemas itu di pikiran dan di hati kita. Kalau bahagia dan cemas itu ada di kesuksesan kita, kenapa banyak orang yang sukses? Rumahnya besar, luar biasa. Kasurnya empuk. Tetapi banyak yang kalau tidur pakai aprozolam, pakai obat tidur. Lihat itu penjual serabi, penjual sarapan. Yang entah penghasilannya berapa, untungnya berapa, dapatnya berapa. Anak-anak sekolahnya pakai apa biayanya. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Lihat tukang beca itu. Tidurnya kadang-kadang di beca. Mungkin hanya pakai autan. Tetapi makannya ngutang di warung pinggir jalan. Mandinya di masjid. Tetapi dia bisa ngerokok dan bisa ngopi. Sementara saya yang tidak seperti itu, saya sudah nggak boleh ngopi karena saya asam lambung. Nah itu. Kenapa mereka tidak asam lambung? Karena pikirannya nggak terlalu banyak. Yang penting dapat beca, dapat penumpang, dapat gojek beberapa kali penumpang, sudah happy. Sementara saya mikir disertasi, kenaikan pangkat di kantor, dan lain-lain. Saya contohkan saya aja, saya melihat kenapa mereka bisa senang. Kenapa bisa tidur nyenyak? Kenapa saya harus pakai obat tidur? Karena saya merasa ada yang belum selesai dengan pekerjaan saya. Ada yang merasa belum beres dengan bisnis saya. Sementara tukang beca itu, Bitarmi penjual serabi itu, Bang Kadim tukang beca itu yang penting dapat makan hari itu, setor 150.000 ke bininya,
Sudah happy karena nggak mikir harus naik pangkat, harus karir dan lain-lain. Ini saudara. Apakah berarti kita harus tidak sukses harus seperti jadi tukang beca, Pak? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apapun yang kita terima, itu kita harus merasa inilah yang terbaik. Masalah akan terjadi jika kita mulai merasa bahwa apa yang terjadi pada kita ini tidak beres. Ini tidak beres. Ini tidak beres, ini nggak benar ini tidak sebaiknya begini. Itu mulai kita resah. Di dalam ilmu psikologi dan tasawuf seperti itu. Mari kita mencoba menengok apa itu bahagia menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab tadi bersyukurnya sekarang bahagianya. Bagaimana Pak kita bisa bersyukur kalau kita nggak merasa bahagia? Ini semua kan katanya mau resesi. Uangnya saja ada uang 75.000 yang kayak uang-uangan itu. Menurut saya kayak uang-uangan ya. 75.000 berarti kata Ustadz Muslih yang ahli saham ini. Saya kenal dia dulu pemain saham dulu. Senior saya di pondok Ustadz Muslih ini. Kalau uang kita yang dulu ada uang 2.000-an itu, berarti kalau kita punya 100 juta, sekarang kita menjadi uangnya cuma 50 juta di bank. Sekarang ada 75.000, berarti uang kita berkurang. Itu memikirkan itu menjadi stres kalau uangnya terlalu banyak di bank ya. Kebahagiaan menurut Al-Ghazali ada 4. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Kimia Us-Sa'adah. Kenapa nama kitab itu Kimia Us-Sa'adah? As-Sa'adah berarti kebahagiaan. Kimia berarti kimia. Kimia itu kan proses kimia itu situ. Kenapa disebut kimia kebahagiaan? Karena menurut Al-Ghazali di dalam Islam sesungguhnya ada sebuah resep, ada sebuah cara agar kita bisa bahagia dari dalam. Kimia itu proses kimia kan di dalam kimia. Kalau fisika itu fisika. Kalau punya mobil baru, punya rumah baru, punya bisnis baru yang lebih menguntungkan, lalu kita bahagia. Itu namanya bahagia yang biasa. Itu tanpa diceritakan pun orang pasti bahagia itu. Punya keuntungan baru, anak kita sukses, itu bahagia. Itu tanpa cerita udah bahagia. Tetapi menurut Al-Ghazali, ada sebuah rumus kebahagiaan di mana kita bisa bahagia bahkan walaupun kita sedang bangkrut. Perasaan bahagia kita tidak tergantung pada kita punya atau tidak. Pada kita sukses atau tidak sukses. Pada kita bangkrut atau tidak bangkrut. Pada kita untung atau buntung. Tetap kita bisa bahagia asal kita bisa paham apa itu kebahagiaan menurut Islam. Imam Al-Ghazali kemudian membagi bahagia itu menjadi 4. Kebahagiaan jenis al-bahaim, binatang ternak. Ini bahasanya kasar, binatang ternak itu binatang yang bisa disembelih untuk kurban. Unta, sapi, kambing. Binatang ternak ini akan bahagia, akan happy kalau majikannya memberi makan cukup. Kalau kandangnya bersih. Kalau dipelihara, dimandiin secara baik. Itu akan bahagia. Begitu juga manusia, Al-Ghazali. Kalau kita bahagia, kalau rumah kita enak, nyaman, tempat tinggal kita, bisnis kita, makan kita, ada jaminan untuk anak cucu juga, gitu ya. Kemudian badan kita sehat, pasangan kita juga harmonis dengan pasangan. Itu bahagia itu berarti menurut Al-Ghazali, kalau kita bahagia hanya karena rumah kita bagus, bisnis kita bagus, pasangan kita bagus, anak-anak kita bagus, apa bedanya kita dengan binatang ternak? Mohon maaf agak kasar ya. Tapi itulah Imam Al-Ghazali. Apa bedanya kebahagiaan kita sebagai manusia, makhluk terbaik dengan binatang ternak? Binatang ternak kalau dimandiin, apalagi dibawa ke dokter hewan, di salon, anjing kita, kucing kita, itu akan bahagia, akan happy, senang kan? Begitu juga kita kalau semuanya baik-baik saja, bisnis, keuangan kita, keluarga kita, anak kita, kantor kita baik-baik saja, kita akan happy-happy saja. Nah,
Apakah Islam melarang? Kebahagiaan nggak melarang. Kita sukses secara duniawi tentu bagus. Tapi kalau kata Imam Ghazali, kalau sebatas itu saja tujuan pencapaian kebahagiaan kita, maka menurut Imam Ghazali kita tidak jauh berbeda dengan binatang ternak. Sangat sangat sarkas ya, tetapi saya hanya menyampaikan apa kata Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, kebahagiaan jenis binatang buas. Binatang buas itu kalau bisa mengalahkan lawannya, kalau bisa menjatuhkan lawannya, kalau bisa mempolitisir lawannya, biasanya mohon maaf para di dalam diri kita juga ada seperti itu. Bisa mengalahkan dengan kasar lawan bisnis kita, lawan politik kita, kita bisa bully di medsos, kita bisa fitnah, kita lalu merasa puas. Nah, bila seperti ini, maka apa bedanya kita dengan binatang buas? Bisa mengalahkan, bisa berkompetisi dan menang, mengalahkan yang lain. Bahagia karena kita bisa menang. Itu di dalam diri kita ada sisi itu menurut Imam Ghazali. Boleh nggak kita berkompetisi lalu menang? Tentu boleh. Tetapi kalau hanya itu capaian kita, maka menurut Imam Ghazali, apa bedanya kita dengan binatang ternak? Lalu yang ketiga adalah sa'adatus syaitoniyah, kebahagiaan setan. Kalau kita berhasil melanggar perintah Allah, tidak sholat Jumat lalu bahagia. Ada perintah atau ada instruksi pemerintah jangan sholat Jumat, itu maksudnya adalah mencegah wabah. Lalu kita bahagia, bahagianya tuh wah enak saya nggak sholat Jumat. Nah, itu namanya bahagia karena melanggar perintah Allah. Bahagia kita tidak melakukan puasa, bahagia saya. Enak saya nggak puasa daripada orang puasa. Berarti itu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang saya sendiri merasa, saya nggak mau contohkan orang lain, melanggar perintah Allah malah happy. Nah, kalau kita sedang itu berarti kita sedang mengalami kebahagiaan seperti kebahagiaan setan ya, kebahagiaan jenis setan. Yang keempat adalah sa'adatul malaikat, kebahagiaan jenis malaikat. Kebahagiaan jenis malaikat adalah malaikat itu taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Kita memang bukan malaikat. Tetapi kalau kita merasa senang tahajud, senang mendengarkan kajian subuh ini, senang memakmurkan masjid, senang bersedekah, senang bersyukur. Kalau rasanya kalau tambah sholat jamaah, tambah senang. Rasanya kalau berbuat baik, bersedekah, tambah senang. Itu berarti kita sedang ditakdirkan oleh Allah mengalami kebahagiaan jenis yang keempat, yaitu kebahagiaan malaikat. Menurut Imam Al-Ghazali, nah ini menarik. Di dalam diri kita ada 4 unsur kebahagiaan itu. Tinggal kita teliti masing-masing di diri kita, yang membuat kita bahagia selama ini yang mana. Terus terang kalau saya masih di tingkat bahima, di tingkat binatang ternak. Kalau kerjaan saya sukses, semuanya baik-baik saja, saya happy. Tapi kalau ada yang mengganggu, oh saya marah. Nah ini berarti saya masih tingkat itu. Walaupun saya tahu teorinya, saya belum sampai ke ya kadang-kadang kalau berbuat baik, senang itu kadang-kadang sebetulnya. Nah kalau mari kita tingkatkan dalam situasi pandemi seperti ini. Konsep kebahagiaan Al-Ghazali menjadi penting kita kenal. Jangan-jangan Allah ini pengen kita lebih dekat kepadanya. Pengen semua kita bangun tahajud malam dan kita berdoa, ya Allah, hilangkan pandemi ini dari negeri ini, dari keluarga saya. Karena pandeminya nggak selesai-selesai, kita terus tahajud. Lalu lama-lama kita menikmati nikmatnya tahajud. Lama-lama kita menikmati nikmatnya sholat subuh berjamaah. Lama-lama kita menikmati kuliah subuh yang rutin ini. Nah itu Allah pengen menggeser mindset kebahagiaan kita yang biasanya, mohon maaf, seperti binatang ternak saja, agar kita lebih mendekati malaikat, agar kita menjadi dekat kepada Allah, merasa bahagia, hanya merasa dekat dengan Allah. Jadi corona ini jadikanlah sebagai sarana kita
Justru happy, ya Allah, terima kasih dengan ini saya semakin banyak berdoa. Tiap pagi kita doa a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Akhirnya kita juga sering melafalkan doa-doa seperti sholawat tibil qulub agar terhindar dari penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari. Dulu saya jarang melafalkan waktu ini. Jadi akhirnya kita sering berdoa. Oh, terima kasih. Ini semakin dekat Allah. Dan kalau kita dekat pada Allah, itu apapun yang kita inginkan, kita lebih cepat merasa bahagia. Karena apapun yang terjadi, yang penting Allahnya bagaimana. Allah senang tidak sama kita. Kalau kita merasa senang dengan menyenangkan Allah, itulah hakikat kebahagiaan. Corona boleh melanda kita, boleh menyebabkan kita menjadi OTG, boleh menyebabkan kita jadi terkarantina. Tapi kalau kita usul merasa tersambung terus-menerus dengan Allah, merasa bisa berkomunikasi dengan Allah, karena terus bergantung pada Allah, maka itu sesungguhnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebahagiaan yang sejati. Ini saya sampaikan untuk menasihati diri saya sendiri, karena saya juga masih terus belajar dan belajar. Untuk menjadi orang pintar itu mudah, tetapi untuk menjadi benar seperti syariat, seperti Al-Quran dan Sunnah, itu terus-menerus harus kita update diri kita. Dan cara mengupdate ini adalah sebagaimana jamaah Masjid An-Nur yang terus memberi kajian subuh tiap Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.